Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Tuhan yang memampukan kita, bagian yang pertama. Natsnya diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Adapun yang menjadi perenungan kita di dalam Keluaran 3 ayat 11, yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Bapak Ibu, Musa adalah seorang manusia biasa seperti kita, punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak antusias maupun mengiyakan karena dia tahu, dia sadar siapa dirinya dan latar belakang kehidupannya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Itu dapat kita lihat dari ayat yang 1a dari pembacaan kita. Selama bertahun-tahun Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Alasan Musa sempat menolak panggilan Tuhan adalah: yang pertama, Musa merasa kurang mampu. Adalah hal yang masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya, apalagi secara biologis fisiknya kurang mendukung. Usianya sudah 80 tahun tatkala Tuhan memanggil, sehingga dia merasa sudah tua dan rapuh dan tak berdaya. Pernyataan yang disampaikan Musa merupakan satu ungkapan yang logis dari sudut pandang manusia. Namun berbeda dengan Tuhan. Ketika Musa menyampaikan ketidakmampuannya, Tuhan justru menjawab di dalam ayat yang ke-12. "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau." Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Musa dan akan berkarya melalui hidup Musa. Bukankah kita sering berkata seperti Musa, berbagai dalih dan alasan kita kemukakan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita karena merasa tidak mampu, tidak punya bakat, sok sibuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adalah manusiawi bagi Musa menjadi gentar karena dari seorang gembala domba dipanggil untuk menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar, dan itu tidak mudah. Sedangkan alasan yang kedua, dia menolak panggilan itu karena Musa merasa tidak punya kredibilitas. Selain kurang mampu, Musa juga merasa bahwa pilihan Tuhan terhadap dirinya itu salah karena dia sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Musa memikirkan apa yang harus dikatakannya kalau suatu saat ia bertemu dengan banyak orang. Sehingga di dalam ayat 13 dikatakan, "Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Pengakuan jujur disampaikan Musa kepada Tuhan. Inilah seringkali juga kita alami. Kita merasa bahwa kita tidak kredibel di dalam menjalani dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, memang inilah
cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk menolak panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Maka itu mari kita sambut panggilan Tuhan ini dengan kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Oleh sebab itu, kami akan tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hari ini kami serahkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan perjalanan kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, menyertai. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Haleluya. Amin.